Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Aulia Tahirah. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang observasi IFA. Pengertian kanker leher rahim atau kanker serviks merupakan tumor ganas yang tumbuh dalam leher rahim pada bagian terendah dari rahim yang menempel di puncak vagina. Penyebab terbesar kanker leher rahim adalah infeksi human papilloma virus atau HPV yang menular lewat hubungan seksual. Berikut adalah tanda dan gejala kanker serviks. Yang pertama, nyeri panggul. Kedua, haid tidak teratur. Ketiga, nyeri saat berhubungan seksual. Keempat, keputihan atau mengeluarkan cairan encer putih kekuningan bercampur darah seperti nanah. Yang kelima, pendarahan spontan tidak pada masa haid. Dan yang keenam, pendarahan pada masa menopause. Pengertian IFA. Inspeksi visual asam asetat atau IVA merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Pemeriksaan IVA merupakan pemeriksaan screening dari pap smear karena biasanya murah, praktis, sangat mudah untuk dilaksanakan, dan peralatan sederhana serta dapat dilaksanakan selain oleh dokter ginekologi. Tujuan pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA adalah untuk melihat adanya sel yang mengalami displasia atau pembentukan dan perkembangan sel secara tidak beraturan sebagai salah satu metode screening kanker mulut rahim. Prosedur IVA. Wanita yang akan diperiksa diminta mengosongkan kandung kencing, kemudian membantu memposisikan klien atau posisi litotomi di meja pemeriksaan atau ginekologi. Pemeriksaan diawali dengan memeriksa abdomen dan pangkal paha, memeriksa genitalia luar, dan memasang spekulum cocor bebek sehingga serviks atau porsio tampak oleh pemeriksa. Selanjutnya ada kelebihan atau keuntungan. Kelebihan atau keuntungan dari melakukan pemeriksaan IVA ialah yang pertama, metode screening IVA sesuai untuk pusat pelayanan sederhana. Kedua, mudah, praktis, dan sangat mampu laksana. Ketiga, butuh bahan dan alat yang sederhana dan serta murah. Keempat, alat-alat yang dibutuhkan dan teknik pemeriksaan sangat sederhana. Dan yang kelima, dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, bukan hanya dokter ginekologi, dapat dilakukan oleh bidan di setiap tempat pemeriksaan kesehatan ibu atau dilakukan oleh semua tenaga medis terlatih. Kalian tahu nggak sih, ternyata tes IVA juga bisa dilakukan di puskesmas loh. Dengan catatan, yang pertama, wanita menikah di usia kurang dari 35 tahun. Yang kedua, baiknya pemeriksaan ini dilakukan dalam keadaan tidak haid atau setelah haid. Yang ketiga, baiknya dilakukan tindakan ini tidak dalam kondisi hamil. Dan yang keempat, sebelum pemeriksaan sebaiknya hindari melakukan hubungan intim selama 24 jam. Selanjutnya ada sasaran tes IVA. Yang pertama, semua wanita yang sudah menikah. Yang kedua, semua wanita yang sudah pernah berhubungan seksual. Yang ketiga, riwayat mengalami infeksi menular seksual. Dan yang terakhir, wanita yang belum menopause. Yang terakhir ialah jadwal pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA idealnya dilakukan setiap 3 tahun sekali sejak umur 25 tahun sampai 60 tahun. Jika hasil IVA positif, sebaiknya pemeriksaan ini bisa dilakukan selama 1 tahun sekali, dan jika hasilnya negatif, sebaiknya pemeriksaan ini dilakukan selama 5 tahun sekali. Jadi, penting untuk melakukan tes IVA. Teman-teman sekalian, jangan ragu atau takut untuk melakukan tes IVA di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Karena tes IVA sangat penting untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita para perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.